disebut penerangan jalan umum. Ya, seperti dapat Anda lihat sendiri di belakang, merupakan lampu penerangan jalan umum. Merupakan salah satu pelayanan pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan umum. Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Lampu penerangan jalan dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kecelakaan pada malam hari, terutama untuk jalan yang dilalui oleh kendaraan roda 2, jalan yang bersinambungan dengan lingkungan penduduk di sekitar jalan. Lampu penerangan jalan yaitu bangunan pelengkap jalan yang diletakkan di sepanjang kanan kiri maupun di tengah jalan yang dibutuhkan berfungsi untuk menerangi lingkungan jalan maupun jalan yang berada di sekitar lampu penerangan jalan. Kemudian alasan saya memilih topik ini karena lampu penerangan jalan ini merupakan salah satu barang publik dan di mana barang tersebut dimanfaatkan oleh semua masyarakat yang melewati jalan tersebut. Barang publik juga termasuk ke dalam fasilitas umum yang dalam artian harus dijaga dan dirawat dengan baik agar bisa selalu dimanfaatkan secara maksimal untuk jangka panjang. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah rusak maupun tidak berfungsi, maka secara langsung akan merugikan masyarakat. Secara umum, fasilitas yang disediakan oleh pemerintah menggunakan dan dibiayai oleh pajak dan retribusi yang dikumpulkan merupakan milik masyarakat dan hak bagi masyarakat untuk menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah. Realitas di lapangan tidak selalu sesuai dengan fakta karena masih banyak ditemukan lampu penerangan jalan umum yang mati atau padam sehingga menyebabkan hilangnya keindahan jalan-jalan besar. Maka dari itu, untuk menyebabkan ketertiban dan kenyamanan, maka diperlukan adanya pengelolaan dan penyediaan alat yang mendukung aktivitas masyarakat. Dapat yaitu dibangunnya penerangan di tiang jalan umum. Alangkah sebaiknya jika terdapat lampu jalan yang mati dapat segera diperbaiki agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kejahatan dan lain-lain. Dan demikian penjelasan mengenai barang publik penerangan jalan umum. Sekian dan terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari video yang barusan Anda lihat mengenai efisiensi barang publik lampu penerangan jalan umum di sekitar wilayah Jalan Bantul. Langsung saja perkenalkan, nama saya Kristiano Busa dengan NIM 2023114003. Tujuan dari video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ekonomi publik. Langsung saja pengertian. Barang publik disediakan oleh pemerintah karena barang publik tidak hanya dinikmati oleh individu, tetapi juga oleh banyak masyarakat. Secara umum, barang publik merupakan barang yang dapat dinikmati kegunaannya tanpa batasan atas penggunaannya dan sebisa mungkin seseorang tidak mengeluarkan biaya sedikitpun untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi artinya barang publik ini kegunaannya tidak ada batasannya dan seseorang yang memanfaatkan barang publik ini tidak mengeluarkan biaya sedikitpun dalam memanfaatkan barang publik yang disediakan oleh pemerintah. Artinya siapa saja tidak bisa mencegah untuk memanfaatkan barang ini dan dikonsumsi seseorang. Dalam mengkonsumsi barang ini tidak mengurangi peluang orang lain dalam melakukan hal yang sama. Jadi dalam melakukan atau mengkonsumsi barang publik ini tidak mempengaruhi orang lain juga dalam mengkonsumsi barang publik seperti itu. Selanjutnya, barang publik mempunyai dua sifat dan dua aspek terkait dalam penggunaannya, yaitu yang pertama non-rivalry, berarti bahwa penggunaan suatu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut, bahwa setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Yang kedua, sifat barang publik yaitu ada non-exploitable, berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang
dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Jadi siapapun tidak dapat mempengaruhi seseorang atau menghalangi siapapun untuk memperoleh atau memanfaatkan dari barang publik tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Selanjutnya, terdapat tinjauan teori. Ada 5 tinjauan teori mengenai barang publik. Yang pertama ada teori menurut Piaget. Piaget berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai tingkat di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah menyediakan barang publik. Yang kedua, teori barang publik dari teori Bowen. Bowen mendefinisikan barang publik sebagai barang di mana pengecualian tidak dapat ditentukan. Jadi sekali suatu barang publik sudah tersedia, maka tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut. Selanjutnya terdapat teori dari Eric Liddell. Mirip dengan yang dikemukakan oleh Bowen, hanya saja pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut, akan tetapi berupa persentase dari total biaya penyediaan barang publik. Analisa Liddell didasarkan pada analisa kurva indifferent dengan anggaran tetap yang terabatas atau fixed budget constraints. Yang keempat ada teori dari Samuelson. Samuelson menyatakan bahwa adanya barang yang mempunyai 2 karakteristik, yaitu non-perekonomian, tidak dapat mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal, non-exclusionary dan non-rivalry tidaklah berarti bahwa perekonomian tidak dapat mencapai kondisi Pareto optimal atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. Dan yang terakhir terdapat teori anggaran. Teori ini didasarkan pada suatu analisa di mana setiap orang membayar atas penggunaan barang-barang publik dengan jumlah yang sama, yaitu sesuai dengan sistem harga untuk barang-barang swasta. Selanjutnya, perkembangan terkini dari pembangunan lampu penerangan jalan di area Bantul. Perkembangan terkini yang peneliti dapatkan yaitu adanya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Energi Terbarukan akan melaksanakan pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS. Diketahui bahwa terdapat 25 titik yang dibangun penerangan jalan. PJUTS cocok untuk daerah yang tidak terjangkau listrik PLN, daerah krisis energi, jalan utama perkotaan, kawasan industri, dan fasilitas umum lainnya. Energi utama dari PJUTS berasal dari sinar matahari yang diubah menjadi energi listrik melalui panel surya dan disimpan dari baterai selanjutnya disalurkan ke lampu LED. Terdapat beberapa contoh ya perkembangan ini dari masa ke masa, seperti yang sebelumnya melalui listrik PLN sekarang bisa menggunakan tenaga surya, bahkan lampunya sekarang bisa disimpan di baterai dan selanjutnya dapat disalurkan ke lampu LED. Jadi ini sangat efektif dan menghemat listrik juga. Sumber ini saya dapatkan dari www.bantulkap.go.id. Dan perkembangan terkini selanjutnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul melakukan perbaikan dan pemeliharaan di Bantul. Perawatan dilakukan karena ada beberapa lampu yang mati. Diakibatkan ada kerusakan pada kabel yang menghubungkan antar lampu. Tidak hanya itu, Dinas Perhubungan Bantul juga melakukan pemeriksaan secara rutin di beberapa titik dengan tujuan keamanan pengendara pada malam hari dan masih meminimalisir
meminimalisir kejahatan di sekitar. Ya, ini ada sisi positifnya di dinas perhubungan, bahwa dinas perhubungan ini melakukan pemeriksaan secara rutin di beberapa titik agar tidak terjadinya kecelakaan dan meminimalisir kejahatan di sekitar. Seperti itu. Selanjutnya terdapat data yang relevan. Data tersebut diperoleh dari situs resmi Kabupaten Bantul dari tahun 2015 sampai 2019. Data di atas menunjukkan ketersediaan lampu penerangan jalan umum. Dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun persentase terus naik. Kemungkinan besar dikarenakan banyaknya wilayah atau daerah-daerah di sekitar Bantul yang masih banyak memerlukan lampu penerangan jalan. Di samping itu, pemerintah juga berhasil dalam tugasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kepentingan penerangan jalan umum. Dapat dilihat tabel di sebelah kanan tersebut, ada persentase ya dari 2015 tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Ketahui bahwa pemerintah ini mendengarkan masukan dari masyarakat bahwa masih banyaknya wilayah-wilayah yang kurangnya akan penerangan jalan umum. Jadi pemerintah ini dinas perhubungan mendengarkan masukan dari pemerintah dan segera mengatasi masalah tersebut dengan mendirikan beberapa lampu penerangan jalan umum. Selanjutnya, tantangan atau permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, terkurasnya pajak penerimaan dari pajak penerangan jalan umum atau RPJ hanya untuk membayar rekening penerangan jalan atau RPJ. Kedua, pemerintah daerah tidak atau belum memiliki data intervariasi RPJW yang isi update atau mudah diperbarui dan link match update atau memiliki hubungan sambung antara data lapangan dengan data administrasi dan PLN. Yang ketiga, perawatan tanpa anggaran yang memadai. Yang keempat, pertumbuhan lampu swadaya akibat penduduk bertambah. Kelima, penataan lampu ala kadarnya dan distribusi lampu yang belum merata. Yang keenam, masalah biaya energi yang boros. Yang ketujuh, masalah pengelolaan data dan administrasi. Yang kedelapan, pengontrolan pertumbuhan UPJU dan pemeliharaan. Selanjutnya, masalah internal yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah adalah sering ditemuinya masalah yang berhadapan langsung pada anggaran yang minim atau tidak mencukupi biaya yang dibutuhkan, sehingga tidak semua lokasi ataupun wilayah yang biasanya dijangkau atau terlayani fasilitas jalan umumnya. Pemerintah daerah biasanya memberlakukan skala prioritas dalam hal pengadaan jaringan penerangan umum tersebut, dan hal inilah yang biasanya menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat daerah pinggiran yang tidak mendapatkan layanan RPJU ini. Ini adanya masalah yang dihadapi kurangnya personil pada dinas yang membidangi penerangan jalan umum ini menyebabkan kurang meratanya hasil pembangunan berupa penerangan jalan umum, terutama dalam yang ada khususnya personil teknis sangat kurang, sehingga sulit untuk melakukan pemeliharaan terhadap jumlah titik lampu yang mencapai ribuan bahkan puluhan ribu yang tersebar di 10 pelosok. Solusi dari permasalahan yang sampai saat ini untuk sistem pengecekan penerangan jalan ada mengandalkan tim pantauan dari lapangan. Selain itu masih juga mengandalkan laporan dari masyarakat baik secara langsung maupun via media sosial. Semua itu masih terbilang dilakukan secara manual ya, tapi secara lain masih terbilang cukup efektif untuk membuat inovasi atau rencana ke depan dengan melakukan pemasangan smart monitoring system sensor. Cara kerja dari sistem ini yaitu pemantauan titik lampu yang terkonek langsung melalui aplikasi, dan dengan sistem tersebut juga dapat meminimalisir tenaga yang dibutuhkan di lapangan. Solusi lainnya yaitu diadakannya pengecekan dan pemeliharaan secara rutin dan mengganti lampu penerangan jalan yang sekiranya sudah rusak. Tentunya meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak merusak maupun mengotori lingkungan lampu sekitar jalan. Adapun prospek perkembangannya ke depan,
yaitu adanya pembangunan konservasi energi alat penerangan jalan atau APJ, merupakan salah satu infrastruktur penting untuk perkembangan suatu daerah. Penerangan yang baik oleh APJ tentunya akan meningkatkan arus ekonomi pada daerah tersebut karena kegiatan ekonomi hampir tidak dibatasi waktu yang memungkinkan karena jalan dapat diterangi dan baik. Visibilitas yang baik pada lingkungan dan jalan mengurangi risiko terjadinya tindak kejahatan dan kecelakaan. Kesimpulan, barang publik adalah barang yang memiliki manfaat tanpa persaingan ekonomi dan tanpa kekhususan konsumen. Ini berarti bahwa konsumsi barang publik oleh suatu individu tidak mengurangi jumlah barang yang tersedia. Sedangkan lampu penerangan jalan yaitu bangunan pelengkap jalan yang diletakkan sepanjang jalan kanan, kiri, dan tengah yang berfungsi untuk menerangi lingkungan jalan maupun jalan yang berada di sekitar lampu penerangan. Kemudian ada pun solusi yang ada yaitu diadakannya pengecekan dan pemeliharaan secara rutin dan mengganti lampu penerangan yang sekiranya sudah rusak. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak merusak apapun, mengotori lingkungan sekitar lampu penerangan jalan. Sekian presentasi saya mengenai ekonomi publik, materi barang publik, lampu penerangan jalan umum. Apabila ada kesalahan atau kata-kata dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.